Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semakin berkualitas ketakwaan kita, maka akan semakin
berkualitas pula kehidupan kita. Hidup yang diiringi dengan ketakwaan akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa inilah bekal hidup yang terbaik yang telah akan kita bawa ketika kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita, dari sejak kita dilahirkan sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan ini adalah ditentukan di babak paling terakhir. Apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu ditentukan oleh babak paling terakhir. Ditutup dengan kebaikankah ataukah ditutup dengan keburukan. Dan inilah yang menjadi tanda tanya, menjadi misteri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tugas kita sebagai umat Nabi SAW harus terus meminta dan berusaha supaya akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah, akhir kehidupan yang terbaik. Bahkan Nabi sendiri SAW beliau berdoa dan mengajarkan doa ini untuk kita semua. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ya Allah, ahsin, perbaikilah akibatana, akhir dari akibat kehidupan kami, fil umuri, di dalam segala urusan itu diberikan kebaikan. Ahsin akibatana fil umuri kulliha, dari seluruh urusan ya Allah tutuplah dengan kebaikan, akhirilah dengan kebaikan, karena akhir ini sebagai babak penentu. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya kemudian dia dimatikan, diwafatkan di situ dengan ucapan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Karena memang dia diakhiri dengan kalimat tauhid. Untuk itu jamaah sekalian, dalam rangka menggapai husnul khatimah, ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan. Dan amalan ini sebagaimana ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW di dalam hadisnya. Yang pertama, amalan yang bisa menjemput husnul khatimah, yang pertama adalah husnul niyah. Hendaklah kita senantiasa menjaga keikhlasan di dalam berniat. Niat apapun ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, niatnya husnul khatimah, dia akan diberikan pahala Allah dan juga diberikan husnul khatimah. Tapi kalau niatnya adalah untuk pamer manusia, untuk pamrih dan seterusnya, dia akan mendapatkan upah dari pamernya itu, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dan su'ul khotimah ditutup di dalam kehidupannya. Jadi oleh karena itu, yang pertama, hendaklah kita senantiasa menjaga niat dalam segala urusan, baik dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebiasaan ataupun kegiatan yang sifatnya ibadah, ataupun kegiatan-kegiatan apapun, baik lahir maupun batin. Hendaklah senantiasa kita terus menjaga niat lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan orang itu ditutup hidupnya sesuai dengan niatnya. Kalau dia punya niat jahat di dalam kehidupan ini, kejahatan pula itu yang akan menghampirinya, karena orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dan niatnya. Nah, ketika orang itu punya niat baik terhadap Allah, maka dia pun akan diwafatkan sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, untuk menggapai husnul khatimah, hendaklah
husnul istiqomah. Hendaklah dia menjaga istiqomah. Istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam menjaga waktu sholat, istiqomah di dalam menjaga zikir ba'da sholat, istiqomah di dalam menjaga bacaan Al-Quran, istiqomah di dalam bersedekah, istiqomah dalam segala kebaikan walaupun kecil. Tetapi kalau itu dilakukan dengan kontinu, terus menerus, tidak terputus, ya, maka dia akan mendapatkan balasan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini akan membawa kebiasaan, sebagaimana disebutkan bahwa orang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Nah, ketika dia sudah istiqomah, terbiasa dalam kebaikan, kebaikan itulah yang akan menjemputnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang-orang yang dia mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian dia istiqomah di dalam kehidupannya, di dalam keimanannya, ketika kelak dia hendak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sakaratul maut, dia didatangi oleh rombongan para malaikat. Malaikat itu menjemputnya, menyambutnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu pun menitipkan nasihat, alla takhafu, kamu tidak perlu takut, wala tahzanu, tidak perlu kamu sedih. Karena manusia ketika meninggal dunia itu, di saat sakaratul maut itu ada dua kesedihan. Yang pertama, kesedihan keluarga yang akan ditinggalkan, bagaimana nanti anak istri, bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan harta yang ditinggalkan. Dia mengkhawatirkan dunianya, dan juga dia mengkhawatirkan pasca dunia ini, alam barzahnya dan alam akhiratnya. Nanti di sana bagaimana kehidupan alam barzah, nanti di sana bagaimana alam kebangkitan. Manusia dalam keadaan takut, setakut-takutnya di saat sakaratul maut. Tetapi dengan sebab dia istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dia mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Bapak, Ibu enggak perlu takut, ya. Jangan sedih, jangan takut. Wa absyiru, kabar gembira untuk kalian. Artinya diberikan kabar gembira. Tersenyumlah ia meninggalkan dunia ini. Terpisahlah dia dari dunia ini dalam keadaan plong, dalam keadaan lega, karena dia segera beristirahat, menjemput pahala, memanen amal yang selama ini dia capek mendapatinya, capek mengerjakannya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika melihat dua jenazah yang lewat, Nabi mengatakan al-mustari, ini jenazah yang pertama ini segera beristirahat, yang satunya lagi al-mustarah minhu, ini nggak bisa istirahat. Sahabat bertanya, ini istirahat, ini nggak istirahat, itu sebab apa ya Rasulullah? Al-mustari, orang yang istirahat ini segera dibalas oleh Allah kebaikannya, diistirahatkan oleh Allah, sebab dulu dia istiqomah di dunia, capek dia beramal, sudah saatnya dia istirahat. Sementara orang yang satu ini orang yang nggak bisa istiqomah hidupnya jahat, hidupnya ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di dunia semua dibikin capek, dibuat capek tetangganya, alam sekitarnya. Mereka saatnya beristirahat, sekarang dia dibalas, disiksa, tidak bisa istirahat. Jadi oleh karena itu istiqomah ini akan membawa peristirahatan panjang, karena diakhiri dengan husnul khotimah kehidupannya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan orang itu bisa husnul khotimah adalah husnul sidq, yaitu dia betul-betul jujur, ya, di dalam kehidupannya. Jujur, dia tidak bermuka dua di dalam keimanan. Antara lisan dan hatinya terpadu, tidak saling mengingkari antara perbuatan lahirnya dengan batin isi hatinya. Itu orang yang jujur dalam keimanan, betul-betul jujur karena Allah, ya. Bukan karena pencitraan, ya. Bukan karena pamrih, ya, untuk mendapatkan balasan, ucapan terima kasih, ataupun mendapatkan apresiasi dari manusia, tidak. Betul-betul jujur orangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan siddiq, ya. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang
jujur keimanannya kepada Allah. Karena dia jujur, tidak ada kemunafikan di dalam diri. Orang su'ul khotimah itu kan sebab utamanya karena kemunafikan. Ya, tidak sama antara amalan lahir dengan batinnya. Amalan lahirnya dia bersedekah tetapi hatinya pamer. Itu kemunafikan. Makanya tertolak. Makanya dia su'ul khotimah. Orang yang jujur, amalannya dia sedekah, berbuat baik, hatinya ikhlas. Entah nanti dapat pujian dari orang atau makian dari orang, itu sama saja. Dipuji dia tidak tertawa, dimaki dia juga tidak menangis. Karena yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kejujurannya kepada Allah di dalam beramal, inilah yang kemudian menyebabkan dia husnul khotimah. Diakhiri hidupnya dengan hidup yang terbaik karena kejujurannya tadi, kejujurannya. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan orang husnul khotimah adalah husnul ta'ah. Dia melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia melakukan amalan dengan cara ahsanu amala, amalan yang terbaik. Salat bukan sekedar salat, memang dia lakukan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang khusyuk, dengan cara dipenuhi syarat rukunnya. Jadi dilakukan dengan cara yang terbaik. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul dia bisa menikmati, bisa mencicipi manisnya iman, karena diiringi dengan perilaku ibadahnya yang terbaik tadi. Jadi oleh karena itu di sini jamaah sekalian, itulah amalan-amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana kita menjemput akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya diakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, diakhiri hidup kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa naffasta wa la daynan illa qadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salahun illa antana wa yassartana ala qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. أشهد أن محمدا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli shay' wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru bi ayati Allahi ulaika humul khasirun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul afaghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام